Dalam hal ini, menurut saya, ada 5 macam cara termudah untuk bikin rumah terlihat angker dalam waktu sekejap mata. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Gus El yang dari Madura. Salam persahabatan, salam ukhuwah Islamiyah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang insya Allah serba bermanfaat. Dalam hal ini saya ingin membagikan sebuah semacam trik cara mudah bikin rumah terkesan angker atau terlihat angker dalam waktu secepat kilat. Mungkin kalian bertanya-tanya, masa iya bikin rumah langsung dalam waktu secepat kilat langsung terlihat angker? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Kita tinggal nanti pilih salah satunya, pingin yang mana. Terutama nanti yang terakhir. Dalam hal ini, menurut saya, ada 5 macam cara termudah untuk bikin rumah terlihat angker dalam waktu sekejap mata. Pertama, pada saat malam hari, coba matikan lampunya. Maka pasti setiap orang yang lewat di depan rumah kalian ada rasa takut, ada rasa was-was. Itu pasti. Meskipun dia seorang pemberani, pastilah ada rasa beda dari hari-hari sebelumnya. Soalnya lampunya mati. Itu cepat kan? Itu cara yang pertama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, setiap ada orang yang baru lewat atau orang baru yang lewat, katakan sama mereka bahwa rumah ini angker. Meskipun rumah itu tidak angker, karena sudah dikatakan kepada orang tersebut bahwa rumah itu angker, insya Allah tajrib, orang itu bakal ada rasa was-was alias ada rasa ketakutan untuk lewat di depan atau mungkin di samping rumahnya. Tuh yang kedua, trik mudah dalam waktu secepat kilat bisa bikin rumah terkesan angker. Dengan cara dalam rumahnya isi dengan sesuatu yang menyeramkan. Maka spontan dalam waktu cepat orang yang melihatnya, apalagi orang yang tidak kenal, dijamin tajrib orang itu bisa dipastikan akan terasa ada rasa ketakutan dalam hatinya dan akan terasa melihat sesuatu yang tak nyaman di dalam perasaannya. Itu trik yang ketiga menurut saya. Untuk trik yang keempat, coba kita main-main ke rumah, ke samping, ke depannya, di rumah yang sudah lama tidak ada penghuninya, dan rasakan, insya Allah kita akan merasakan aura-aura yang terasa ada aura negatif, dan insya Allah kita akan merasa ada rasa was-was dan ada rasa tidak nyaman karena rumah yang sudah tidak ada penghuninya itu kebanyakan
sudah dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Itu. Jadi kalau rumah, baik entah rumah itu rumah baru, apalagi rumah lama, terlebih lagi rumah kuno, jika sudah tidak ditempati, tidak pernah dimasukin sama orangnya, sama keluarganya, mungkin sama anaknya, sudah jarang dimasukin, maka rumah itu akan ditempati oleh makhluk-makhluk astral. Makanya jika kita lewat di depan rumah semacam itu, perasaan kita akan ada rasa bagaimana? Akan ada rasa sesuatu yang tidak nyaman dalam pikiran atau mungkin dalam hati. Itu cara yang keempat. Cara bikin rumah secepat kilat dalam waktu sekejap mata. Untuk cara yang terakhir, ini pilih. Untuk cara yang terakhir, yaitu dengan cara setiap kalian, ini yang saya maksud, yang terakhir ini paling penting menurut saya. Setiap kita mau masuk ke dalam rumah kita sendiri, atau mungkin mau keluar dari rumah kita sendiri, biasakan kita untuk tidak membaca Assalamualaikum atau Assalamualaikum atau Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Coba biasakan seperti itu. Setiap keluar, masuk, udah. Atau lebih mudahnya, setiap kita masuk rumah atau setiap kita mau keluar dari rumah, coba jangan baca basmalah. Itu cara termudah. Cara termudah. Jangan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, mau keluar, keluar saja. Mau masuk, masuk saja. Dijamin rumah kita akan terlihat angker. Oleh siapa? Terutama bagi kalangan makhluk-makhluk gaib, dari kalangan setan-setan maupun dari kalangan jin-jin jahat. Mereka makhluk yang gaib itu setiap kali melihat rumah yang di dalamnya setiap orang yang mau masuk dan setiap orang yang mau keluar tidak pernah atau lupa tidak membaca basmalah, maka akan diganti oleh setan dan jin untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, pada saat itulah setan akan seenaknya bermain-main di dalam rumah kita sendiri. Dan ada lagi yang jarang orang lakukan. Setiap mau masuk rumah dan setiap mau keluar dari rumah, terkadang mereka tidak memikirkan apakah harus yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Kalau mau masuk rumah, itu sunnah pakai yang kanan dulu, yang keluar. Apa? Jika mau keluar, pakai yang kiri. Apabila sudah mau masuk ke dalam rumah, pakai yang kanan untuk melangkahkan kaki, menginjakkan kaki ke rumah kita. Itu diingat ya. Kalau mau keluar, langkahkan pertama kali kaki yang kiri. Setelah mau masuk, langkahkan kaki kita yang kanan. Setelah nyampe pintu, bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Dan setelah masuk, coba panggil Assalamualaikum. Baik di rumah itu, di rumah kita ada orangnya atau tidak ada orangnya. Sudah panggil Assalamualaikum. Apabila sudah nyampe ke dalam rumah, apabila sudah mau membuka salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, coba bacakan sebelumnya
sebelum kita masuk, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika mau kita keluar, coba bacalah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah tidak akan ditempati oleh setan-setan laknatullah alaih. Namun sebaliknya, jika kita seringkali melupakan pada saat mau masuk tidak baca basmalah, mau keluar rumah tidak baca basmalah, juga mau masuk kamar tidak baca basmalah, mau keluar kamar tidak baca basmalah, mau makan tidak baca basmalah, mau minum tidak baca basmalah, maka itu baik tubuh kita maupun rumah kita akan dirasuki oleh makhluk-makhluk gaib, yaitu setan. Tapi sebaliknya, apabila rumah kita selalu setiap mau masuk mau keluar, baik dari luar untuk masuk ke rumah atau dari dalam rumah untuk masuk ke dalam kamar, kita selalu baca basmalah, dijamin setan akan ketakutan untuk memasuki rumah kita. Itu yang saya maksud. Jika kita mau bikin rumah agar terlihat angker dalam waktu sekilat mungkin, sekejap mata, coba, terutama yang terakhir ini, bacalah bismillah, bacalah basmalah, kemudian masuk, bacalah basmalah, kemudian keluar. Terus seperti itu, jangan pernah ditinggalkan. Selebihnya dari itu, ada manfaat lain, bukan cuma masalah itu. Jika kita terbiasa seperti itu, maka insya Allah baik kita sendiri maupun anak kita maupun istri kita, orang tua kita, atau mungkin tamu yang masuk ke dalam rumah kita, insya Allah akan merasakan hawa-hawa yang positif, nyaman, damai, tidak sering bertengkar, selalu serasi, insya Allah. Dan insya Allah hidupnya penuh berkah, rizkinya berkah, kebahagiaannya berkah, makanannya berkah, minumannya berkah. Kenapa? Karena semua sudah dibacakan basmalah dan sudah tidak ada setan-setan yang ikut campur tangannya dalam kalian lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Pertama, ingat. Kedua, ingat kan? Ketiga, ingat kan? Keempat, ingat. 5, ini wajib untuk kita ingat setiap saat, baik siang maupun malam. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan ucap, tutur sapa yang kurang berkenan di hati kalian, atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.